Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seniati dengan nomor induk mahasiswa EHS 212056, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, STA Syariah Anggojadid Tanjung Jabung Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Lalu yang kedua ada pengertian risiko, yang ketiga ada manajemen risiko, dan yang keempat di sini ada manfaat manajemen risiko, dan terakhir di sini ada tahap mengatasi manajemen risiko. Memasuki poin pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Asal kata manajemen adalah dari to manage, yang itu mengatur. Ada juga yang menggunakan istilah tata laksana, tapi yang penting adalah apa yang tergantung dalam pengertian ini. Jadi, pada pokoknya, pengertian manajemen adalah pengurusan suatu usaha, atau dengan pengertian lain, manajemen adalah pengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Poin yang kedua yaitu mengenai pengertian risiko. Risiko di sini yaitu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak pasti, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan sebagai pertimbangan pada saat ini. Di sini adapun sumber risiko menurut Godfrey tahun 1996. Yang pertama yaitu politik atau political seperti kebijakan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan atau perang. Yang kedua di sini ada lingkungan seperti pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal atau perusahaan, perundangan yang berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu perencanaan atau planning seperti persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik. Selanjutnya ada pemasaran, ada ekonomi, ada keuangan, ada alami, ada proyek, dan masih banyak lagi sumber risiko. Adapun beberapa jenis risiko, yang pertama yaitu risiko murni atau pure risk, yang berarti situ yaitu risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Selanjutnya ada risiko spekulatif. Spekulatif merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan diletakkan pada jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis, karena dalam bisnis seseorang mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnisnya. Memasuki poin ketiga yaitu tentang pengertian manajemen risiko. Di sini manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Risiko diklasifikasikan menjadi dua oleh Mahfud Hanafi tahun 2009,
yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Pure risk atau biasa disebut risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya kebakaran, kecelakaan, kebanjiran, dan lain-lain. Sedangkan risiko spekulatif merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contohnya seperti membeli saham usaha bisnis dan lain-lain sebagainya. Manajemen risiko ini juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasikan, mengatur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan tersebut. Poin selanjutnya yaitu tentang manfaat manajemen risiko. Adapun manfaat manajemen risiko yang pertama yaitu perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua yaitu mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga di sini manfaatnya yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat di sini ada kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima di sini ada dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Poin selanjutnya yaitu tentang tahap penting dalam penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu penentuan konteks. Sebelum mengidentifikasi risiko, hal pertama dan utama kali yang harus dilakukan perusahaan adalah menetapkan rencana jangka panjang, rencana kerja anggaran, dan key performance indicator. Adapun beberapa penetapan konteks bisa berupa yang pertama yaitu konteks lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua di sini ada menetapkan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter di mana proses manajemen risiko harus dilaksanakan. Yang ketiga di sini ada menentukan kriteria risiko seperti tingkat kemungkinan dan keparahan risiko. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan mengetahui segala bentuk sumber bahaya serta aktivitas yang berisiko pada proses kerja. Adapun beberapa hal yang dilakukan yaitu yang pertama membuat daftar risiko lengkap dari kejadian yang berdampak pada bisnis perusahaan. Yang kedua di sini mencatat faktor-faktor yang memengaruhi risiko secara rinci. Yang ketiga di sini membuat skenario proses kejadian berdasarkan informasi gambaran hasil identifikasi. Dan yang ketiga di sini ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tahapan untuk menentukan besarnya risiko dengan mempertimbangkan keparahan yang terjadi untuk nantinya dapat dikendalikan. Adapun sebagai tindak lanjut dari proses ini yakni mengevaluasi risiko. Salah satu bentuk nyatanya adalah apakah risiko dapat diterima atau tidak dengan level risiko sesuai dengan standar yang digunakan. Yang keempat di sini ada pengendalian risiko. Tahapan ini sebagai penentu keseluruhan manajemen risiko di mana upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Beberapa cara pengendaliannya yaitu dengan eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua ada
substitusi atau mengganti bahan atau alat kerja. Yang ketiga ada pengendalian engineering atau rekayasa teknik pada alat, mesin, lingkungan atau bangunan. Yang keempat di sini ada administratif atau rotasi penempatan kerja maupun perawatan secara berkala. Yang terakhir yaitu ada alat pelindung diri, menggunakan helm keselamatan, masker, sepatu keselamatan, pakaian pelindung, serta kacamata keselamatan. Tahap yang kelima yaitu pemantauan dan tinjauan ulang. Tahap yang keenam yaitu komunikasi dan konsultasi. Komunikasi di sini adalah bagian terpenting di mana setiap informasi mengenai manajemen risiko harus diketahui oleh semua pihak. Adapun pihak tersebut diantaranya manajemen, pekerja, pemasok, kontraktor, dan masyarakat di sekitar perusahaan. Adapun tujuan dari komunikasi agar semua pihak dapat berhati-hati dan tentunya terus mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Terakhir adalah konsultasi, yakni dan percayalah bahwa setiap perusahaan memiliki risikonya masing-masing dan tentu dengan perlakuan yang tepat sasaran pastinya perusahaan Anda berkonsultasi dengan ahlinya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko juga bisa disebut suatu pendekatan struktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.